Tawilatun, kata sifat, panjang. Itu dari dulu sampai sekarang, itu tetap tawilatun. Tidak ada tuh sedang panjang, akan panjang, dan telah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini Pak Syam akan menyampaikan pembelajaran berkaitan dengan bahasa Arab. Dan insya Allah bahasa Arab kita yang akan bahas pada hari ini itu berkaitan dengan al-harf, al-kalimah, kemudian masuk kepada al-jumlatul mufidah. Kita mulai dari al-harf. Di dalam ilmu nahwu, al-harf itu dimaknai sebagai wa ma yatarakkabu minhul kalimah, apa saja yang tersusun dari suatu kata atau kalimat. Kemudian lebih rinci lagi, al-harf itu dibagi dua. Ada namanya harfun hijaiyun dan ada namanya harfun ma'aniyun. Harfun hijaiyun itu adalah huruf yang terdiri dari huruf hijaiyah yang mulai dari alif sampai ya. Itu harfun hijaiyun. Apakah punya makna atau tidak, pokoknya dia masuk harfun hijaiyun. Yang kedua ada namanya harfun ma'aniyun. Harfun ma'aniyun itu adalah ini lebih khusus, tidak bersifat umum. Ya, contohnya mulai dari huruf alif sampai ya yang mana saja memiliki makna, kapan dia berbaris a, kapan berbaris i, kapan berbaris u, maka itu disebut harfun ma'aniyun. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, al-kalimah. Al-kalimah itu adalah lafzun lahu makna. Setiap lafaz yang memiliki makna. Jadi ketika ada suatu kata, kemudian dia memiliki makna, maka dia disebut al-kalimah. Kemudian yang berikutnya adalah al-jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah itu adalah kalimat yang sempurna atau apalagi namanya jumlah mufidah itu, pokoknya intinya adalah jumlah yang memiliki faedah, ya, memiliki faedah yang sempurna atau disebut juga dengan kalaman. Ya, jadi jumlah mufidah itu nama lainnya adalah kalaman. Nah, insya Allah pada pembelajaran ini kita akan lebih memperdalam terkait dengan poin yang kedua, yaitu al-kalimah. Ini beberapa contoh al-kalimah. Karena ini sudah memiliki makna, maka dia disebut al-kalimah. Contoh yang pertama, kataba Muhammadun risalatan. Kataba itu artinya menulis. Muhammad ini adalah Muhammad, nama orang. Kemudian risalatan itu artinya surat. Jadi ketika disempurnakan kataba Muhammadun risalatan, berarti Muhammad itu telah menulis sebuah surat. Kemudian contoh kedua, zahabah aliyun ilal madrasati. Zahaba itu artinya pergi, Ali itu nama orang, Ila itu artinya ke, Madrasah itu artinya sekolah. Berarti zahaba aliyun ilal madrasah. Ali telah pergi ke sekolah. Kemudian contoh yang ketiga, yakhruju Ibrahimu minal baiti. Yakhruju itu artinya keluar. Kemudian Ibrahim itu nama orang, min artinya dari, al-bait itu artinya rumah. Berarti kalau disempurnakan yakhruju Ibrahimu minal bait, berarti Ibrahim sedang atau akan keluar dari rumah. Kemudian yashrabu itu artinya sedang atau akan minum, al-qittu itu artinya kucing, kemudian al-ma itu artinya air. Kalau dia digabung, yashrabul qittul ma, berarti kucing itu sedang atau akan minum air. Kemudian berikutnya contoh yang keempat, ya aliyu udkhul fil ghurfah. Wahai, ya itu artinya wahai, Ali itu nama orang, kemudian udkhul itu artinya perintah, masuklah, fi artinya di dalam, ghurfah itu artinya kamar. Kalau dia digabung, ya aliyu udkhul fil ghurfati. Wahai Ali, masuklah ke dalam kamar.
Kemudian yang berikutnya, ar-risalatu tawilatun. Ar-risalah artinya surat, tawilatun itu artinya panjang, berarti surat itu panjang. Al-Madinatu amiratun. Al-Madinah itu artinya kota, kemudian amiratun itu artinya ramai. Berarti kalau dia digabung, Al-Madinatu amiratun, berarti kota itu ramai. Al-Baitu itu artinya rumah, kemudian kabirun itu artinya besar. Berarti kalau dia digabung berarti Al-Baitu kabirun, rumah itu besar. Kemudian berikutnya Al-Qittu jamilun. Al-Qittu sama yang tadi kucing, jamilun itu cantik, berarti Al-Qittu jamilun, kucing itu cantik. Kemudian berikutnya yang terakhir al-ghurfatu wasi'atun. Ghurfa itu artinya kamar, wasi'atun itu artinya luas. Berarti kalau dia digabung al-ghurfatu wasi'atun, berarti kamar itu luas. Ini beberapa kata atau kalimat yang sudah memiliki makna, makanya disebut al-kalimah. Nah, di antara kata-kata al-kalimah yang ada di atas ini, ada yang berupa nama benda, ada nama orang, ada juga berupa kata sifat. Nah, semua itu nama orang, nama benda, kata sifat itu disebut dengan isim. Ya, seperti itu. Kemudian yang kata-kata juga ada di sini, ya, contohnya itu yang nama orang itu Muhammad, kemudian nama benda itu risalah, kemudian apalagi namanya? Kata sifat itu wasi'atun, ya, ini wasi'atun, tawilatun, jamilun, kabirun, itu semua adalah kata sifat. Semua itu nama orang, nama benda, nama manusia, atau nama tempat, maka itu disebut isim dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian di kalimat ini juga ada yang namanya istilahnya fi'lun. Fi'lun itu artinya apa? Pekerjaan. Ya, kata kerja, seperti itu, kata kerja. Nah, di antara kata-kata kerja yang ada di sini itu adalah kalimat kataba, artinya menulis. Ya, seperti itu. Kataba, zahaba, yakhruju, yashrabu, udukhul. Nah, itu menunjukkan kata kerja. Nah, kata kerja itu diistilahkan dalam ilmu bahasa Arab namanya fi'lun. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu ada namanya huruf, yaitu ilah, min, ya, kemudian fi, itu menunjukkan kata apalagi namanya harfun, ya, seperti itu, harfun. Nah, semua itu disebut harfun. Nah, makanya di dalam ilmu nahwu, ya, itu diberi kesimpulan begini, al kalimatu salasatu anwa'in. Kalimat itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ismun, fi'lun, wa harfun. Ya, seperti itu. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, para ulama nahwu kemudian mendudukkan pembahasan berkaitan dengan isim itu apa? Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insan au hayawan au makan au ayu syai'in akhar. Jadi isim itu kata ulama nahwu adalah setiap lafaz untuk menamakan atau menyebut manusia, hewan, atau tempat, atau benda apa saja, maka dia disebut dengan isim. Ya, kalau mau lebih dalamnya lagi, lam tuqtarin bi zaman, dia tidak terikat dengan kata keterangan waktu. Itu kalau isim, seperti itu. Ya, contohnya tadi ini, manusia, Muhammad. Muhammad itu tidak terikat dengan kata keterangan waktu. Dari dulu sekarang dan yang akan datang, itu tetap Muhammad. Tawilatun, kata sifat, panjang, itu dari dulu sampai sekarang itu tetap tawilatun. Tidak ada itu sedang panjang, akan panjang, dan telah panjang. Tidak ada yang seperti itu. Ya, makanya disebut dengan lam tuqtarin bi zaman, tidak terikat dengan kata keterangan waktu. Itu isim. Kemudian wal fi'lu. Wal fi'lu itu adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Jadi fi'il itu adalah setiap lafaz yadullu ala husuli amalin yang menunjukkan bahwa masa berlangsungnya perbuatan itu di waktu-waktu tertentu. Ya, jadi atau dengan kata lain, fi'il itu adalah waktu rinat bizaman, terikat dengan kata keterangan waktu. Ya, terikat dengan kata keterangan waktu. Dulu, sekarang, atau akan datang. Seperti itu. Contohnya, misalnya katabah. Katabah itu artinya fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan bahwa fi zamanil madhi. Dia adalah aktivitas yang berlangsung pada masa lampau.
Berarti itu adalah pekerjaan yang telah berlalu, bukan sekarang dan bukan yang akan datang. Seperti itu. Begitu juga dengan yakhruju. Yakhruju itu yadul ala husul amali fi zamanil hadir awil mustaqbal. Menunjukkan masa berlangsungnya perbuatan itu sekarang atau yang akan datang, bukan menunjukkan masa yang lalu. Seperti itu. Kemudian ada juga namanya fi'il amr, itu udkhul, masuklah, artinya menunjukkan perintah, tolab, apakah itu tolabul fi'il ataukah tolabul nahi, tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wal harf. Wal harf itu atau huruf itu adalah kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Jadi setiap lafaz yang tidak memiliki makna secara jelas atau sempurna illa ma'a ghairihi, kecuali dia bersama dengan yang lain. Jadi huruf itu kata apalagi namanya? Penghubung, ya, seperti itu. Dia menghubungkan antara satu dan yang lain dan belum memiliki makna secara sempurna. Nanti dia memiliki makna yang sempurna ketika dia bergabung dengan yang lain. Yang terakhir adalah anak-anakku semua yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya adalah al-kalimatu salah satu anwa'in. Kalimat itu dibagi 3, isim, fi'il, dan harfun. Mungkin itu yang bisa Pak Sam sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.